Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada juga dari Bapak panelis juga yang sama-sama berbahagia pada hari ini. Jujur juga saya juga nervous Pak hari ini, tapi saya berusaha untuk menghilangkan rasa nervous saya dengan mencoba berjalan lari ke sana kemari supaya kenervousan saya bisa berkurang. Sudah tampil Bu ya? Oke, sementara diusahakan. Sebentar ya Pak ya. Ya. Kalau begitu saya berpantun dulu, boleh? Ya. Burung nuri, burung merpati. Naik di genteng, makan terasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin orang ganteng mau presentasi. Naik turun. Ini saya tegang Bu ya. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Kita langsung pada intinya. Nah hari ini saya ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi literasi dan numerasi secara digital, khusus daerah minim akses. Nah selama ini kita lihat tadi beberapa presentasi dan bahkan masalah kita umum pada di Indonesia, utama bagian timur, itu persoalan jaringan internet dan prasarana yang lainnya. Bapak Ibu perhatikan, saya yang paling ganteng di situ. Karena saya sengaja pilih siswa saya yang paling biasa saja supaya saya kelihatan bercahaya di situ. Makanya kelihatan kamu Salihuddin SPD, sebenarnya ada GR. Ya, ditambahkan di hati Bapak Ibu saja. Oke, terima kasih. Nah, yang dipegang oleh siswa saya adalah perangkat TIK yang dibagikan oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka mengakselerasi digitalisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, saya kira kita tepuk tangan untuk Kementerian Pendidikan ini. Nah, apa yang menjadi situasi ya, tantangan yang saya hadapi ketika melakukan praktik baik ini? Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini profil singkat dari sekolah saya Bapak Ibu. Jadi kami SMP Negeri Sinomba juga itu sama dengan sekolah Bapak Ibu juga. Kami juga sekolah negeri, kami juga sekolah melaksanakan IKM tahun 2022. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, kami berada di pesisir Teluk Tomini. Jadi ini kalau ini Maluku di sebelahnya. Nah ini adalah pesisir Teluk Tomini dan itu titik merah itu adalah posisi sekolah saya. Nah kami berada di perbatasan antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau orang mau tanya, mengajarnya di mana? Saya mau sampaikan saya di Sulawesi Utara ya. 8 jam dari mana tuh? Saya mau sampaikan saya Gorontalo, itu Provinsi Sulawesi Utara. Jadi memang ada sedikit kebimbangan untuk daerah-daerah yang tinggal di perbatasan. Ya, sepanjang Teluk Tomini ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kami menerima bantuan 45 unit Chromebook di tahun 2021. Mohon izin bisa angkat tangan Bapak Ibu yang mendapatkan Chromebook ataupun perangkat TIK lainnya di tahun 2021. Mohon izin. Banyak ya Bapak ya. Apakah digunakan sekarang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, kita akan lihat bagaimana penggunaan internetnya, penggunaan Chromebooknya tanpa menggunakan internet di slide berikutnya. Nah, slide-nya. Nah, ini tantangan kami Bapak Ibu. Area sekolah blank spot 4G. Jadi jaringan di sekolah saya itu hanya untuk telepon. Ada 2G nih. Jaringan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu WA saya, sekarang mungkin tahun depan baru nyampe. Nah, kemudian yang kedua, pemadaman listrik juga tidak menuntut di daerah kami, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor juga menjadi tantangan bagi kami. Tapi satu hal, kami tidak ingin fokus pada tantangan yang masalah yang kami hadapi di lapangan. Yang perlu kami laksanakan adalah apa solusi dari tantangan yang kami hadapi ini. Nah, salah satu lain Bapak Ibu, kalau Ibu perhatikan di gambar C itu adalah peta kekuatan jaringan di daerah kami. Nah, secara umum daerah Sulawesi Utara kita bisa lihat di gambar D. Kalau kita bisa lihat di gambar D, yang merah itu hanya ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Yang lainnya jaringannya timbul tenggelam, seperti dia yang pergi dengan yang lain.
Tepuk tangan dulu, jangan ragu-ragu. Jadi sebentar, saya cerita sedikit Pak ya. Sebentar. Dilarang ceritakan. Kenapa? Lanjut Bapak panelis. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, karena internet tidak ada, kemudian jaringan listrik sering mati, apa yang saya lakukan? Apa? Saya mau maaf agak galak supaya hirang tegang Pak. Mohon izin. Ya kan sudah diproklamirkan di bawah orang ganting Pak. Oke. Ini adalah topologi jaringan wireless local area network secara offline yang bisa digunakan untuk daerah yang tidak ada internet sama sekali. Bahkan di pelosok hutan Kalimantan bisa dilaksanakan atau di pelosok hutan Papua bisa dilaksanakan. Tepuk tangan dulu ya. Iya kan, kalau biasanya kan sekarang stand up comedy yang paling disukai yang marah-marah biasanya Pak di TV yang laku. Nah, ini adalah topologi jaringan wireless local area network secara offline. Jadi siswa saya, jadi gimana cara kerjanya ini? Chromebook atau handphone itu tersambung dalam satu jaringan, ya, yang kami sebut dengan wireless local area network. Jadi jaringan ini tanpa menggunakan internet. Adapun WiFi di situ itu hanya berfungsi sebagai penghubung. Nah, ini miskonsepsi kita selama ini, termasuk saya. Kalau ada WiFi berarti ada internet, padahal belum tentu. Ini WiFi-nya adalah WiFi kosong tanpa menggunakan internet. Nah, server laptop ini itulah yang kemudian diinputkan nanti semua konten-konten pembelajaran di dalamnya, sehingga siswa dapat mengaksesnya secara offline tanpa menggunakan internet. Kuncinya cuma satu, hukum wajibnya harus ada listrik. Itu Pak. Nah, diulang lagi. Kuncinya Pak? Enggak, yang ini. Jadi ini Pak, berarti ada server. Iya Pak. Ada server. Iya Pak. Sampai program. Iya. Server itu lalu dihubungkan ke wifi router. Iya Pak. Wifi router dipancarkan. Ke. Terus menangkapnya sehingga data itu bisa berjalan tanpa internet gimana? Gini Pak. Jadi, terima kasih Pak. Saya turun Pak di sini supaya saya lihat Pak. Baik Pak. Jadi gini Pak. Jadi topologi jaringannya ini sebenarnya konsep umumnya sama dengan ketika kita mengakses ke Google di Silicon Valley Amerika Serikat. Ya, sorry agak tinggi bahasanya. Jadi konsep dasarnya Pak, ketika kita mengakses ke Google itu membutuhkan jaringan internet. Kenapa? Karena penyedia jaringan itu adalah provider Pak yang izin. Nah, yang diakses ke sana juga server besar. Jadi sama halnya dengan ini. Jadi hanya saya mempersempit lokasinya berada di sekolah. Jadi servernya saya gunakan sendiri di sekolah Pak. Jadi saya install ini servernya di pembelajarannya di server lokal. Siswa mengakses ke Chromebook itu mengakses ke server Pak. Jadi WiFi itu hanya sebagai penghubung Pak. Oke. Ya. Jadi tanpa menggunakan internet. Pengganti Bluetooth lah ya sebenarnya. Ya, betul Pak, siap. Jadi generasinya itu kan mulai dari pertama inframerah, Bluetooth, WiFi, MiFi dan sebagainya. Sebenarnya kan. Iya, saya harus jelaskan ini karena kalau di YouTube itu ada sok-sok penemuan hoax. Kemarin kan ada nanam pisang pakai kulitnya gitu kan. Ada ya, pisang yang ditanam kulitnya aja. Terus apa itu? Yang nanam pohon diambil apanya gitu Pak. Itu kan hoax itu. Ya. Jangan-jangan di hoax. Sebentar kita buktikan sama-sama di sini. Bagaimana bisa? Iya, kita buktikan Pak. Ya. Iya, matikan datanya. Tapi jaminannya Pak. Jadi mohon izin, kita lanjut Pak. Apa yang ada di dalam server itu supaya anak-anak pembelajarannya lebih menarik tanpa diakses menggunakan internet? Nah ini dia. Pertama, saya menggunakan skrip HTML sederhana yang saya buat sendiri selama 1 minggu berbulan-bulan. Jadi sejarahnya Pak, jadi ya kan? Iya, terima kasih telah diralat Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu lebih masih konsentrasi. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, lanjut. Jadi gambar G ini adalah skrip HTML sederhana untuk membuat pembelajaran digital. Di sebelah kiri ada video, di sebelah kanan itu adalah materinya. Jadi murid dapat
literasi di situ. Kemudian di bawah ini, nah, Bapak Ibu biasa pakai learning management system, Bapak Ibu? Coba angkat tangan Bapak Ibu yang menggunakan learning management system. Apakah itu diakses secara online? Iya. Sekarang saya bikin dia offline untuk sekolah saya. Marah-marah saya, Pak. Karena dengan tantangan tadi, kenapa pemerintah mengundang Diskominfo hadir Pak hari ini. Nah, dengan learning management system ini, siswa akan merasakan pembelajaran yang kata siswa saya itu, biarlah mereka yang siswa saya mengatakan Pak, ada videonya sebentar. Mohon izin Pak. Nah, gambar H ini adalah learning management system SMP Negeri Senova juga yang dapat diakses secara offline selama berada di lingkungan sekolah. Karena kan memang jaringannya sifatnya lokal. Bagaimana integrasinya dalam pembelajaran literasi, numerasi, PBL, PSE dan sebagainya? Ini dia Bapak Ibu. Nah, ini ada openingnya, ini trailernya Bu, Bapak Ibu. Kita coba putar. Oh salah, bukan ini, ini dia. Boleh diperbesar? Mohon izin. Suaranya Bu. Pak, suaranya tidak bisa keluar, kami sudah konekkan ke audio. Oke, nggak apa-apa. Mas Pak Sarihudin. Siap. Ini Pak Karim nanti di cross check teknologi. Sebetulnya sederhana, ini seperti membuat radio lokal gitu kan. Iya, siap Pak. Ketika kita nggak bisa mengakses ke radio-radio nasional, lalu kemudian biasanya satu komunitas di kampung itu buat radio lokal, pemancar sendiri, ini sendiri dan sebagainya. Sistemnya sebetulnya logikanya nampaknya seperti itu gitu. Kalau ini benar-benar nanti bisa menjadi apa, dicek ya, jadi salah satu model. Karena saya beberapa kali menangani tentang DASUS 3T dan sebagainya, itu salah satu kelemahannya kemudian adalah ketika daerah-daerah tertentu tidak bisa mengakses modul-modul yang gitu kan, modul, book dan seterusnya karena persoalan kendala jaringan. Nah, artinya kan bisa misalkan satu daerah itu bundling software ininya semuanya dibawa ke sana, satu PC lah istilahnya gitu kan, satu PC sediakan satu wifi gitu kan, nanti ada berapa poin-poin untuk router penguatnya dan sebagainya itu apalah, nanti berarti jaringannya 1 pulau itu akan bisa tercover. Kalau ada kan satu sekolah ya, kalau itu di dinas suatu daerah entah di pulau mana, Halmahera selatan sana itu kan nggak ada. Tapi kalau satu ditaruh lalu kemudian di wifi lalu ada penguat sinyalnya dan sebagainya, berarti selesai jadi itu skala metro Pak, skala besar Pak. Jadi Pak. Makasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya bisa masuk di ini ketika siswa saya login di sistem. Jadi siswa saya itu memiliki akun masing-masing. Jadi pembelajarannya di kelas itu saya menggunakan akun atau akun kelompok jika pembelajarannya berkelompok, dan akun pribadi jika setiap siswa memiliki akun pribadi untuk masuk ke login ke dalam sistem. Bisa sebelumnya Bu, masih banyak videonya, mungkin saya bisa kasihan siswa saya. iya, sebentar, Anda guru apa toh? Mohon izin Pak, saya guru IPA Pak, terpadu Pak. Oh, IPA terpadu Pak. Bukan Pak. Jadi saya ceritakan Pak. Jadi praktik baik ini itu kemarin yang saya mau izin, bukan bermaksud apa Pak. Itu saya presentasikan di Google Asia Pasifik, dihadiri oleh negara-negara dunia di Jakarta, di Parkaya.
dan semua rombongan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulawamu Selatan ikut hadir situ, Pak. Oke, close statement sudah. Pak mohon izin, Pak. Sudah Anda hebat. Pak, mohon izin, Pak. Iya. Mohon izin, Pak. Jadi saya sudah sampaikan sama Bu Ket dan mohon izin saya tidak usah ikut, Bu. Karena kalau panelis internasional kalah di sini kan harga diri saya jadi tolong selamat ke harga diri saya. Closing statement sudah. Tolong selamat ke harga diri saya. Padahal kita bisa demo, Pak. Jadi tolong selamat ke harga diri saya. Makanya udah closing statement ya. Padahal ada demonya loh, Pak. Jadi tadi itu ya. Saya itu sampaikan ke Bu Ketul, Pak. Kalau Bu Ketul, tapi tidak bisa saling mesti ikut. Jadi saya siap, Bu, siap lah. Nah, kita kata tadi dari panitia ini mohon izin Bapak sudah menyebutkan sekitar 330 daerah sasaran gigi daerah 3T. Kalau ini bisa kita kolaborasikan bersama dengan ini, saya siap membantu untuk kita semua. Jangan lagi. Apapun pendekatan yang kita berikan kepada murid, pendekatan pembelajaran yang kita berikan kepada murid kita, pastikan dua hal. Satu, muridnya bahagia. Kedua, Bapak Ibu juga bahagia. Menurut saya kalau seperti kau belajar seperti itu, guru merdeka, gurunya bahagia, siswanya juga bahagia. Terima kasih, saya Salihudin dari Kabupaten Bulawamu Selatan. Sampai jumpa di tempat lain. Oke.